Halo guys, selamat sore. Apa kabar? On the way back dari Taoyuan kembali ke Chongli. Tadi habis meeting rapat dengan pemerintah kota Taoyuan membahas topik imigran baru di wilayah Taoyuan tentu aja. Oke. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat walafiat guys. Sehat walafiat. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar ya. Sambil nyetir, sambil sharing sama kalian. Tadi habis meeting ngecek bentar berita, begitu dapat beritanya langsung Agung sharing sama kalian. Ini luar biasa sekali berita ini. Selamat sore Eti. Nunggu teman-teman yang lain join ya. Ini luar biasa banget beritanya guys. Oke, luar biasa banget. Jadi gini, apa namanya? Ada satu cerita. Jadi gini, ada seorang pekerja migran Indonesia, oke? Dia tuh bekerja di salah satu rumah artis Taiwan, oke? Namanya Ye Ailing kalau nggak salah. Jadi aku dapat beritanya seperti itu. Kemudian tahun 2018 kawan kita ini mencuri uang, nggak ketahuan, saat itu nggak ketahuan. Jadi artis ini ngeliat, oh 200.000 nggak tahu di mana ya. Enak ya kalau punya banyak duit gitu ya. Uang 200.000 hilang nggak tahu kemana, saking banyaknya duitnya, gila nggak? Nah terus udah gitu tahun 2020 ini, ya ini mata aku kecapean guys, kecapean dan juga ada tekanan di bola mata, jadi merah banget ya. Udah jangan lihat mataku, oke? Thank you yang udah buat semok sisi ini, oke? Jadi tahun 2020 ternyata si artis ini Ye Ailing ini menemukan kok duitnya kok berkurang banyak gitu tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, dia menemukan kok duitnya berkurang gitu loh. Akhirnya ketahuan kalau yang mencuri uang di dalam kartu ATM-nya itu adalah pekerja migran Indonesia yang kerja di rumahnya dia ini loh. Total uang yang dicuri dari kartu ATM itu sebanyak 1,2 juta NT. 1,2 juta NT. Berarti kalau dirupiahkan ya kurang lebih itu 1,2 kali 5, 0, kira-kira 600 juta NT, 600 juta rupiah, 600 juta rupiah, 1,2 juta NT dicuri perlahan-lahan dengan kartu ATM. Jadi betul-betul, sekali lagi berita ini hanya Agung dapat dari berita ya. Jadi diambil uangnya, dicicil. Oke, ngambilnya pelan-pelan, diambil sampai akhirnya ketahuan totalnya 1,2 juta NT sekian. Dirupiahkan kira-kira kalau kursnya 500 berarti kurang lebih 600 juta rupiah. Oke. Nah, terus udah gitu, begitu sampai di kepolisian, sampai ke pra pengadilan lah istilahnya. Kalau di Taiwan tuh ada istilahnya pra pengadilan. Jadi kalau misalkan kalau ada kasus gitu, biasanya hakim itu akan meminta kepada si kedua belah pihak untuk berdamai istilahnya. Jadi ada pra pengadilan. Jadi mereka damai dulu. Dia mengaku kalau misalkan uang tersebut digunakan untuk dua hal, oke? Satu hal, yaitu adalah ada temannya orang Indonesia juga yang kaburan, yang meminta dia untuk menginvestasi berlian. Jadi menginvestasi berlian. Nggak tahu nih investasinya berupa buka pabrik atau gimana gitu. Dan terus-terusan, oke, terus-terusan. Jadi dicicil. Terus teman kita ini mengaku kalau dia itu diguna-gunain. Jadi dengan di bawah alam sadarnya dia itu dia itu mengaku kalau uangnya itu diberikan kepada si temennya yang kaburan ini.
1,2 juta NT itu banyak loh ya guys ya. Nah jadi ceritanya begitu. Nah yang bikin aku salut adalah si majikannya ini memaafkan loh guys. Oke, dia tuh memaafkan. Kedua, ada uang damai tapi. Oke, uang damainya apa? Uang damainya sebanyak 800 NT. Oke, uang damainya 800 NT. Plus dia akan mengembalikan uangnya itu dengan menjual tanah yang ada di rumahnya. Kita nggak tahu ya tanahnya seharga berapa ya. Ya, tanah di Indonesia murah lah ya, tergantung wilayah sebetulnya sih. Tapi kalau tanah di daerah bukan di Jakarta, mestinya lebih murah. Jahro balik ya di Cilong. Jadi ya inilah lika-liku ceritanya pekerja migran di Taiwan salah satunya ya. Ya udah, jadi sekarang udah damai. Oke, berapa kali kok Agung bilang oke dalam 10 menit. Waduh. Dihitungin nih sama si Wawa ya. Jadi ya akhirnya selesai, damai dengan 800 NT. 800 NT. Kenapa? Dia bilang soalnya duitnya habis. Di tangan cuma ada 800 NT. Jadi ya akhirnya kembaliin dan akhirnya damai gitu loh. Saya luar biasa banget ya, 1,2 juta NT dicuri, uang damainya cuma 800 NT. Dan satu lagi, si pekerjanya ini masih dipekerjakan di rumahnya majikan itu. Ada yang banyak, kok ATM-nya tahu kak? Ya teman-teman juga pasti ada yang punya kartu ATM-nya majikan kan? Ada kan? Untuk memudahkan pengeluaran, apalagi buat kalian yang tinggal di tinggal bersama dengan majikan ataupun juga anaknya pasien, itu ada yang dikasih kartu ATM kan? Terus kalau misalkan uangnya habis nanti akan ditransfer sama anaknya atau sama keluarganya majikan. Iya toh? Jadi bukan satu hal yang baru sebetulnya gitu loh. Selamat siang dari Singapura, dari Steven Supandi. Salam kenal bro. Sorry ya kalau salah baca nama. Aku lagi nih sambil nyetir mobil karena kebetulan tadi ngelihat berita itu cukup mengharukan juga sih. Jadi uang damainya 800 NT gitu loh. Jadi luar biasa sih ya, luar biasa. Udah uang damainya 800 NT sebagai tanda damai, udah gitu masih diizinkan untuk bekerja di rumah majikan tersebut. Jadi ini luar biasa ya, luar biasa guys. Jadi ini adalah satu sisi cerita yang mungkin berbeda dengan kasus-kasus yang seperti itu gitu loh. Yang dicuri, ya, ini ada yang nyuri ada yang dituduh mencuri beras di rumah aja langsung dipecat gitu, langsung pemutusan kontrak kerja atau nggak gua deportasi lo, biasanya kan gitu, gua pulangin lo, biasanya kan gitu kan, ada ancaman-ancaman seperti itu. Ini jarang banget loh ada peristiwa seperti ini ya. Jadi buat yang aku punya ATM majikan kok, ATM sendiri aku juga punya itu. Kok banyak sekali sampai sebegitu bawaannya. Ya namanya juga orang banyak duit, kok kita mana tahu ya. Enggak, soalnya gini, memang dari berita aku baca tadi itu dia itu kartu ATM-nya memang bukan dipegang sama PMI-nya, bukan, tapi uang itu kartu ATM itu diambil dari dompetnya si majikan gitu loh. Jadi ya selesai sih masalahnya ya. Aku kemarin nemu uang Akong 100 lebih tak kembalikan. Iya harus jujur lah, bener lah harus jujur gitu loh. Jadi ini satu berita yang wow, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Jadi jangan kadang lucu loh kalau aku sharing sesuatu yang di postingan itu agensi seperti gimana, ada banyak orang yang mencerca juga majikan segala macam. Tapi di lain sisi sebetulnya kasus-kasus yang baik itu jarang dipublikasikan sebetulnya ya. Ini teman-teman juga udah tahu kok, punya pengalaman sendiri kan bagaimana hubungan kerjasama sama majikan toh banyak kan, ya kan? Pasti ada hal-hal yang baik setiap hari itu terjadi gitu. Nggak melulu
siapa nakal, siapa nyuri, siapa apa, gimana. Nggak melulu berita-berita negatif lah. Cuman kan namanya juga media ya guys. Nah, mana ada setiap hari negatif melulu. Ya pasti ada positifnya. Terus selalu media kan juga sukanya ngambilnya kan yang berita-berita negatif. Lah coba lihat, kalau berita-berita yang viral tuh biasanya apa? Ya pasti berita-berita yang nggak enak kan. Oh, siapa diperkosa, siapa anaknya, siapa yang mencuri, kayak gitu-gitu kan yang bikin viral kan. Jadi kalau misalnya selamat nih kepada salah satu PMI yang tadi pagi aku sharing di acara AKT, aku kan bilang selamat ya, seorang pekerja migran Indonesia setiap hari membopong neneknya dari lantai 1 sampai lantai 3 untuk pergi terapi. Belum lagi harus mendorong ke tempat terapi, harus jalan kaki yang jauh banget gitu loh. Lah yang kalau berita-berita begini diumumin nggak? Yang enggak, soalnya kurang greget, kurang bisa bikin viral gitu loh. Iya, beneran. Nah, inilah kenapa aku tadi begitu dapat berita ini langsung wah, ini harus aku sharing sama kalian biar kita tuh nggak capek dicekokin sama. Aku nggak tahu sih kalian gimana ya. Cuman kadang aku capek dicekokin dengan berita-berita apa yang negatif gitu tentang banyak hal ya, baik itu PMI atau apa gitu loh. Oke, jadi sore-sore gini pas abis balik dari pertemuan dengan wakil wali kota Taoyuan City, ngebahas soal imigran baru di kota ini ya, ada beberapa kebijakan ataupun juga rencana-rencana baru. Semoga aja nanti kedepannya akan makin banyak lagi pelayanan-pelayanan yang baik dari pemerintah kota Taoyuan. Oke, tungguin aja, nanti bakal Agung umumin juga lewat channel Agung Taiwani dan juga Instagram di agoeng_sunarto. Oke, kalau kalian tertarik. Nah, sebelum pamit, Agung juga mau ngasih tahu nanti malam ada live ya bersama dengan Kak Cindy, live emas. Oke, kalau misalnya teman-teman mau mencari anting, kalung, gelang, cincin ya, yang resmi, yang juga ada ada suratnya, terus deh gitu asli, teman-teman bisa nonton live ya jam 7. Oke, jam 7 itu ada live emas. Kalau kalian tertarik boleh silahkan menggunakan kesempatan untuk beli di tempat aku ya. Nanti jam 7 malam ya guys, bersama dengan Kak Cindy. Oke. Jadi sebarkan selalu berita-berita yang baik, berita-berita yang positif, supaya hidup kita nggak melulu dicekokin sama berita-berita yang negatif yang lama-lama bikin kita jadi orang yang negatif gitu, menjadi orang yang pesimis. Oke? Salam optimis ya guys. Kita ketemu lagi di live berikutnya nanti malam jam 7 bersama dengan Kak Cindy. Oke, bersama dengan Kak Cindy ada live emas. Oke, cincin, kalung, gelang ataupun juga anting. Oke, thank you banget. Salam optimis, sampai jumpa. Bye bye. Sehat selalu ya.